selamat malam teman-teman yang sudah ada di rumah yang sedang menyaksikan acara kita yang sangat seru yaitu Alkitab. Satu seri yang kita buka untuk belajar Alkitab, mendalami Alkitab bersama-sama karena kita lakukan secara online. Ya, malam hari ini saya sendiri, tetapi bukan berarti saya sendiri. Nanti saya akan sekarang saya akan undang teman saya yang akan menemani saya untuk bisa memandu acara Alkitab pada malam hari ini. Nah, sekali lagi kami menyambut selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam acara Alkitab ini. Satu kegiatan yang kita lakukan setiap hari Senin waktu Indonesia Barat sampai dengan selesainya. Dan perkenalkan, saya Roma, saya akan jadi host malam hari ini. Tapi saya nggak sendiri karena saya nanti akan bersama dengan teman saya dan dengan tamu-tamu yang biasanya itu spesial setiap hari Seninnya gitu ya. Masih sama seperti minggu lalu, Bapak Ibu Saudara. Ibu Yulia bisa bersama-sama dengan kita karena masih ada kegiatan luar negeri, tapi kita harapkan beberapa minggu kemudian nanti bisa join lagi gitu. Nah, Kak Santi udah ada nih bersama dengan kita. Halo Kak Santi. Halo Roma. Iya, nah ini Kak Santi yang akan nemenin kita nih jadi host malam hari ini. Mungkin Kak Santi bisa kenalan dulu ke seluruh sahabat Sabda. Iya, ya selamat malam teman-teman semuanya. Ya senang ya bisa gabung malam hari ini di PA online. Nanti kita akan PA bersama dan pasti juga akan mendapatkan berkat luar biasa malam hari ini. Selamat PA. Benar. Thank you. Iya, thank you Kak Santi. Ini kita juga akan mengundang kedua guest kita, ada Tera dan juga Kak Isto yang akan menemani kita dalam penggalian hari ini. Dan temanya masih sama teman-teman, yaitu apa? Tentang perumpamaan ya. Jadi kita masih membahas tentang perumpamaan dan beberapa minggu atau bulan Juni kita sudah lakukan gali beberapa perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada banyak orang saat itu. Nah, malam hari ini akan sangat menarik lagi karena kita akan belajar tentang perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Seperti apa itu? Nanti akan digali bersama-sama. Halo Tera. Halo Kak Rom, halo Kak Santi. Iya, kita masih menunggu satu lagi teman kamu nih, belum join. Kiranya segera join malam ini. Nah ini Kak Santi mungkin ingin menjelaskan sedikit tentang Alkitab, Kak. Iya, kitab ini kita menggali firman Tuhan yang pastinya berupa pasal-pasal yang terkenal, pasal-pasal yang top gitu ya. Jadi ini akan sangat menolong kita. Yang pasti kita ingat, kita juga bisa menggali lebih dalam dan pastinya kita bisa akan semakin mengenal firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Oke. Thank you Kak. Nah, bersamaan dengan itu Kak Isto udah bergabung nih, tapi masih gelap-gelap di sana. Halo Kak Isto. Masih di mute Kak. Coba di suaranya dihidupin dulu. Audionya belum kedengaran. Selamat malam. Good. Selamat malam. Sudah kedengaran Kak? Sudah. Selamat malam Kak. Sudah kedengaran. Iya. Isto dan juga Tera sudah bergabung bersama dengan kita ya, dan Kak Santi juga sudah memaparkan apa itu Alkitab. Jadi satu seri yang kita buka setiap hari Senin untuk belajar Alkitab, untuk menggali pasal-pasal yang terkenal di dalam Alkitab dari sudut pandang yang baru. Dan teman-teman bisa adopsi ini juga untuk pelayanan teman-teman di gereja. Mungkin lakukan PA-nya secara bareng-bareng dan melihat situasi atau konteks sesuai dengan teks yang sedang digali gitu. Nah, yang menariknya lagi di dalam PA ini kita juga biasanya punya namanya metode gitu ya. Jadi penggalian kita nggak liar, bebas, tetapi kita terstruktur karena metode yang kita pakai juga sangat relevan dan pastinya digital, yaitu metode SABDA. Itu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Jadi teman-teman nanti bisa juga mengadopsi penggalian teman-teman secara pribadi atau kelompok melalui metode yang kita tawarkan, atau mungkin metode PA lainnya, karena sangat banyak metode untuk studi Alkitab gitu ya. Nah, malam hari ini kita juga akan mendengar sedikit perkenalan dari Kak Isto dan juga Tera sebagai guest kita. Silakan, dari Kak Isto dulu deh. Oke, shalom semuanya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Isto, asal dari Sumba dan saat ini juga berada di Sumba. Dari gereja saya berjemaat di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Rumah Mapu.
Dan saat ini saya belum mengambil pelayanan yang jauh karena masih fokus dalam bidang studi juga. Oke. Terima kasih. Salam kenal ya Kak Isto dari kita, bahkan dari seluruh sahabat Sabda, salam kenal. Kita mau denger nih Tera juga perkenalan ke kita semua. Silakan Tera. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Tera Daily. Saya aslinya dari Nias, tapi untuk saat ini saya berdomisili di Bandung. Kalau gereja, saya gereja di Immanuel, di Gereja Baptis Indonesia Immanuel, dan pelayanannya itu biasanya kalau di gereja jadi singer, terus ikut komsel juga, dan ada bimbel gratis juga. Ya. Oke, wow, pelayanannya cukup banyak dan sangat sibuk ya Tera ya. Iya, luar biasa. Nah, ada satu tanggapan juga yang sudah perkenalan ke kita semua ada atas akun Pak Sony. Halo admin, kebetulan saya lagi ambil Master of Art in Theology, jadi butuh banyak belajar dan teman diskusi. Silakan Pak, sangat bagus sekali untuk kita bisa belajar bersama-sama gitu ya. Nanti Bapak juga atau teman-teman lain juga bisa memberikan respon atau pertanyaan sehubungan dengan teks atau perumpamaan yang sedang dan akan kita gali. Oke, untuk langkah 0 sebelum kita melihat penggalian kita malam hari ini, kita akan buka dulu di dalam doa. Untuk itu saya minta Kak Santi ya membuka di dalam doa. Ya, yuk kita doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Sungguh kami bersyukur karena sebentar lagi Tuhan kami akan memiliki kesempatan Tuhan untuk merenungkan firman-Mu yang boleh kami ambil dari Lukas 18. Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami, memberi hikmat kepada kami, dan Roh Kudus-Mu memimpin kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengenal kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap peserta yang malam hari ini bergabung dengan kami, biarlah mereka juga boleh belajar, boleh menggali, dan boleh sharing Tuhan, mengenai firman-Mu malam hari ini. Juga kami berdoa untuk teman-teman admin, teknis yang malam hari ini juga mendukung pelayanan malam hari ini, biarlah Engkau Allah yang menolong, sehingga apa yang boleh kami lakukan Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat, boleh mengalami kelancaran karena Tuhan yang menolong, dan juga boleh menjadikan kaum muda Tuhan boleh semakin mencintai firman-Mu, dan juga boleh mereka ikut ambil bagian Tuhan di dalam firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk dalam penggalian kita malam hari ini, kita akan sharing sedikit, saya dan Kak Santi akan sharing sedikit tentang overview dulu ya, supaya kita punya gambaran untuk kita bisa masuk kepada diskusi teks malam hari ini. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali, hari ini kita akan melihat satu perumpamaan lagi yang pernah diajarkan oleh Yesus, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ini satu perumpamaan yang mungkin gak asing dan ini mungkin familiar karena pernah mungkin kita baca atau pernah kita gali bersama-sama. Nah, sedikit tentang latar belakang tentang orang Farisi. Ini merupakan satu sekte gitu ya di kelompok Yahudi ini. Kelompok Yahudi itu ada banyak sekali gerakan gitu. Salah satunya Farisi, ada golongan Saduki atau golongan Eseni gitu ya. Dan Farisi ini sendiri merupakan satu golongan yang menjadi atau kelompok yang bukan suka lagi, tapi mereka memang kelompok yang dibentuk oleh kelompok Yahudi untuk bisa menjelaskan atau menafsirkan tentang firman Tuhan gitu ya. Kalau ahli Taurat itu fokusnya untuk merenungkan atau untuk mencari kata-kata sulit dan lain sebagainya tentang firman Tuhan atau kitab Musa. Kalau orang Farisi ini fokusnya untuk menjelaskan secara alrafiah dan juga membagikan dari setiap tafsiran-tafsiran yang mereka lakukan, yang mereka sudah lakukan ketika mereka menggali firman Tuhan. Makanya tidak jarang ketika mereka menafsirkan, ada banyak komentari mereka, ada banyak tafsiran mereka, dan biasanya mereka akan bagikan ke orang-orang di sekeliling mereka gitu. Kira-kira siapa yang belum mengerti tentang bagian A, B, mereka akan jelaskan sampai mereka orang-orang masyarakat itu tahu gitu. Jadi secara sosial mereka sangat dipandang baik sekali gitu. Jadi orang Farisi ini termasuk nggak terlalu banyak kelompoknya, mungkin di bawah 5.000, tetapi mereka sangat dihargai di kelompok masyarakat secara sosial oleh orang-orang Yahudi gitu. Mungkin Santi bisa menambahkan juga dari apa yang sudah saya bagikan. Ya, setuju sekali ya tadi dengan yang disampaikan Roma gitu. Mereka dianggap
terpandang, terus juga ada perasaan kagum gitu ya dari bangsa Israel waktu itu terhadap mereka itu karena mereka itu punya satu kehidupan yang suci yang sebenarnya mereka itu mau terus setia gitu kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel yang pada masa itu sebenarnya mereka sudah berkompromi gitu dengan terkait iman mereka gitu. Jadi mereka kelompok Farisi ini tuh ya awalnya itu mereka mau ini ya mau hidup yang suci gitu, yang saleh gitu ya. Tetapi pada akhirnya karena mereka ini menjadi satu kelompok yang tersendiri, mereka punya otoritas, terus juga mereka punya pengaruh pada masa itu, dan mereka itu punya satu kayak kekuatan gitu yang semakin besar. Nah, mereka ini malah menjadi kayak arogan gitu. Mereka pengen apa ya? Jangan sampailah gitu kelompok ini tercemar gitu. Jadi saking punya rasa seperti itu malah justru membuat kelompok ini tuh jadi kayak aneh gitu. Dan membuat kelompok Farisi ini menjadi satu aliran yang jadi hanya ingin menonjolkan sisi lahiriah saja seperti itu. Oke, thank you Kak Santi sudah banyak banget dijelaskan. Sorry, ini suara saya feedback ya. Iya. Kenapa kayak mantul gitu ya? Coba mungkin guys, Isto atau Tera bisa mute dulu audionya. Cek. Oke, iya. Suaranya mungkin dari udah nggak lagi ya. Ya, semoga nanti bisa jalan baik nih karena jaringan mungkin lumayan agak error juga malam hari ini. Ya. Jadi seperti yang Kak Santi bilang tadi ya, mereka ada satu kelompok golongan yang menghindarkan diri dan mereka berusaha untuk hidup suci taat kepada setiap Taurat yang secara teks itu tertulis, berusaha untuk menaati semuanya gitu. Jadi kekuatan mereka yang besar di kelompok masyarakat itu yang membuat mereka jadinya arogan tadi Kak Santi. Saya setuju banget. Jadi mengapa kalau ditanya mengapa Yesus dengan orang-orang Farisi ini sering tidak memiliki hubungan yang baik? Salah satunya karena Yesus memandang dari semua tradisi yang mereka lakukan atau mungkin kehidupan mereka itu akhirnya itu lebih tinggi daripada cinta kepada firman atau realitas firman Tuhan gitu ya. Jadi hanya menjadikan Taurat itu hanya semacam peraturan ritual secara teks yang harus dijalani tapi tidak masuk ke dalam kualitas hubungan yang intim atau baik dengan Tuhan. Itu yang membuat beberapa kali, bukan sering sih, beberapa kali Yesus mengecam dari orang-orang Farisi ini. Jadi jangan selalu berpikir orang Farisi itu pasti semuanya jelek gitu. Kadang kan kayak saya berpikiran dulu itu orang Farisi itu pasti berbuat jahat atau melakukan sesuatu yang jelek karena Yesus sering menegur mereka yang nggak selalu gitu Pak. Ada satu kesempatan ketika Yesus ngomong sama Nikodemus pun dia seorang Farisi, dia juga akhirnya bisa kembali kepada Tuhan gitu. Jadi Yesus beberapa kali harus menegur atau sering bertentangan dengan orang Farisi karena itu tadi mereka menjalankan ritual atau keagamaan mereka itu tanpa ada hubungan yang baik, yang benar, sesuai dengan hati yang murni dari hati mereka, baik di hadapan Tuhan gitu. Nah, mungkin karena hari ini kita akan lihat Lukas pasal 18 sehubungan dengan juga karena perumpamaan yang disebutkan oleh Yesus tentang orang Farisi, mungkin Kak Santi juga bisa membagikan ke kita semua nih konteks perumpamaan dari Lukas 18 ini. Ya, di Lukas 18 ini jadi Yesus ini menyampaikan perumpamaannya itu kepada beberapa orang ya yang pasti dikatakan di sini orang yang merasa tinggi gitu dan dia merendahkan sesamanya gitu ya. Nah, cuman ketika dikatakan di sini bahwa ada dua orang gitu ya, dua orang Farisi dan juga pengumpul pajak, dikatakan bisa jadi Kak pemungut cukai itu, ya mereka pergi ke bait Allah gitu ya dan mereka berdoa di sana. Cuman memang ada perbedaannya di dalam mereka berdoa kepada Tuhan gitu ya. Kita lihat bahwa orang Farisi ini mengucapkan doa itu tentang dirinya gitu ya, dia memang berterima kasih gitu kepada Tuhan, tetapi di satu sisi di dalam doanya itu ia juga merendahkan sesamanya gitu ya. Di sini pun juga dikatakan dia juga merendahkan pengumpul pajak gitu juga gitu. Tapi di sisi yang lain ya ada pemungut cukai juga, dia juga berdoa, tetapi dia berdoa dengan cara yang beda gitu ya. Dia justru
memukul dirinya, terus dia berdiri jauh-jauh gitu ya, dan bahkan dia tidak berani gitu melihat ke atas itu. Ya, dia menyatakan bahwa dirinya itu berdosa gitu, dia meminta belas kasih kepada Tuhan gitu. Nah, di di dalam Lukas 18 ini nanti kita juga akan bisa melihat bagaimana respon Tuhan sendiri gitu ya kepada terhadap dua orang ini yang datang ke bait Allah ini. Ya, melalui apa yang mereka sampaikan ke dalam doa. Iya. Pak Sony menanggapi juga nih, memberikan tambahan admin. Farisi adalah kelompok garis keras yang menjaga adat Yahudi supaya tidak tercampur dengan budaya lain. Iya, terus Sagai. Betul sekali, Pak. Seperti yang Kak Santi barusan bilang ya, jadi konteks dari Lukas 18 ini juga berkaitan tentang doa. Jadi kalau teman-teman lihat nanti pasal 18 ayat 1 sampai 8 itu juga sama gitu ya, tentang membahas satu perumpamaan tentang hakim tidak benar yang kaitannya itu dengan doa gitu ya. Dia membandingkan perumpamaan hakim dan juga janda gitu ya, tentang doa yang tidak jemu-jemu, dan dilanjutkan juga dengan perumpamaan yang kedua yang akan kita gali malam hari ini, yaitu tentang Farisi dan juga pemungut cukai yang kaitannya juga dengan doa. Tetapi yang membuat berbeda adalah ada doa yang dibenarkan, ada doa yang tidak dibenarkan. Di mana letak kesalahannya, itu yang kita gali malam hari ini. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, silakan nanti memberikan tanggapan, respon, atau pertanyaan sehubungan dengan teks yang akan digali oleh Kak Isto dan juga Kak Tera ya. Seperti Pak Sony sudah memberikan tanggapan berkali-kali, jadi silakan teman-teman gabung aja, karena dari penggalian teman-teman yang mengikuti malam hari ini juga mungkin bisa menambahkan dari hal-hal yang sedang kita gali gitu ya. Oke, kita akan lihat dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan dari ayat 9 sampai 12 dulu. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Ini kita lihat doanya si Farisi dulu. Nah, ini yang akan kita gali yang pertama, nanti baru yang kedua kita lihat dari pemungut cukai dan juga perbandingan dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya, mungkin saya akan tanyakan ke Kak Isto dulu nih. Iya. Siap. Iya. Oke, terima kasih, Kak. Pertama ini ya. Ditujukan kepada siapa, Kak? Ya, pertanyaan menarik ya. Ditujukan kepada siapa Yesus menceritakan perumpamaan ini. Jadi kalau kita perhatikan pada pasal 9, memang tidak disebutkan bahwa Yesus hendak menunjukkan ini kepada orang Farisi pun ataupun ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat itu merupakan bagian dari perumpamaan itu. Nah, pada pasal 9 itu kita melihat bahwa Yesus menunjukkan perumpamaan ini kepada orang yang menganggap dirinya benar dan orang yang merendahkan orang lain. Jadi perumpamaan ini ditujukan kepada orang yang memiliki sikap hati yang suka menganggap dirinya sendiri itu benar dan yang suka merendahkan orang lain. Nah, kalau saya lihat pada bagian itu seperti itu sih, Kak. Oke, ya sedikit gangguan. Aduh, kita doakan supaya Tera bisa bergabung dengan suara yang nggak feedback lagi. Ya, pertanyaan pertama tadi benar ya. Yesus nggak tujukan langsung kepada orang Farisi gitu ya. Ada mungkin yang mengatakan memang Yesus sengaja pakai nama orang Farisi. Enggak, tapi sebenarnya Yesus sedang ngomongin kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, kepada beberapa orang yang memandang rendah semua orang lain gitu ya. Jadi Yesus benar-benar nggak nyampein bahwa bukan hanya sekedar orang benar balahannya, tetapi orang yang menyombongkan dengan kebenarannya sendiri gitu ya. Jadi lebih dari sekedar benar, tapi Yesus juga kasih tahu bahwa ini bukan hanya orang yang menganggap dirinya benar, tapi orang yang sombong dengan kebenaran yang dia miliki. Gitu. Mungkin lebih jauh pengertiannya ke sana itu dari beberapa versi yang coba saya selidiki gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Santi? Iya, yang pasti dia menganggap dirinya benar. Apalagi sebelumnya kan tadi kita sempat mention ya kalau orang Farisi ini sebenarnya mereka ingin hidup suci gitu kan ya. Tetapi karena saking ini ya saking pinginnya gitu sampai akhirnya malah justru jadi arogan. Nah, saya pikir juga ini salah satunya. Jadi apa yang sudah dia terima, apa yang ada di pikirannya itu justru yang membuat dia itu menjadi seperti ini. Oke, yang kedua ya. Jadi kita sudah bahas tentang kepada siapa Yesus menunjukkan
dari perumpamaan yang sedang dia berikan saat itu. Yang kedua, di sini kita melihat siapakah dua orang yang diceritakan di dalam perumpamaan ini dan apa yang sedang mereka lakukan saat itu. Ya, mungkin Tera sudah bisa bergabung? Ya, halo Kak Roma, gimana suaranya nggak itu ya? Udah? Sudah? Coba. Sudah. Oh ya. Udah. Oke, Kak Roma, untuk pertanyaannya. Jadi langsung aja kita lihat di ayatnya yang ke-10, kepada ini siapakah dua macam orang yang diceritakan dalam perumpamaan tersebut. Itu sudah sangat jelas di ayatnya yang ke-10 bahwa orang yang dimaksudkan itu yang satunya adalah orang Farisi dan yang lainnya adalah pemungut cukai. Nah, yang mereka lakukan yaitu mereka datang ke bait suci dan berdoa dalam hati mereka masing-masing. Ya. Oke, jadi yang ditujukan, yang sedang dibahas dalam perumpamaan itu adalah dua orang yang sangat berbanding terbalik. Kira-kira mengapa? Ya, mungkin pertanyaannya terlalu jauh ke sana ya. Tetapi Yesus memakai dua kelompok atau dua golongan ini yang sangat berbanding terbalik sekali, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Salah satu yang sangat disukai oleh kelompok Yahudi, salah satu kelompok yang sangat dibenci oleh kelompok Yahudi. Nanti kita lihat bersama-sama. Tapi ada beberapa tanggapan juga yang sudah masuk nih malam hari ini dari Nehemia. Benar versi mereka sendiri, miris ya. Jadi tadi ketika Nehemia menganggap dirinya benar itu menurut versinya, menurut versi akunya, bukan menurut orang lain atau Tuhan. Nah, tanggapan dari Ellen, ini itu ditujukan kepada orang yang merasa diri lebih hebat sehingga dia menganggap orang di sekelilingnya itu tidak benar tanpa disadari bahwa ia sendiri lebih bersalah dari orang yang dia anggap salah tadi. Iya, saya juga sepakat sekali dengan Kak Ellen ya. Nah, tapi pembahasan kita belum terlalu jauh ke sana. Nah, setelah ini kita akan lihat ke Kak Isto lagi ya. Dalam doanya dengan siapa orang Farisi membandingkan dirinya. Sorry. Audionya belum nyala, Kak. Oh ya, siap. Mungkin bikin aja. Farisi, ya, itu dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-11 ya. Dan sana dengan jelas orang Farisi itu membandingkan dirinya dengan orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat, orang pesina dikatakan di sana, orang yang perampok, orang yang dan terakhir dia menyatakan menikah dirinya dengan seorang pemungut cukai. Nah, jadi dapat kita perhatikan dengan jelas bahwa yang ditegaskan di sini ada dua inti bahwa orang Farisi ini membandingkan dirinya dengan orang-orang yang hidupnya tidak seturut dengan hukum Taurat, apalagi yang dibenci oleh orang-orang Yahudi, yaitu seorang Farisi. Dia membandingkan dirinya dengan orang yang demikian. Oke, sebenarnya apa yang menarik sih dari orang Farisi yang ketika membandingkan dirinya dengan pemungut cukai bahkan orang lain dan lain sebagainya yang disampaikan ini? Karena Yesus sendiri memakai dua kelompok ini yang sangat bertentangan gitu. Apa yang membuat akhirnya kelompok Farisi dan juga kelompok pemungut cukai ini jadi sesuatu yang menarik menurut Kak Isto, dan juga mungkin bisa menurut konteks budaya saat itu? Ya, kalau kita melihat dari konteks budaya jauh sebelum dari masa-masa sejarah belakangan, itu kita dapat menggali dan juga memahami sangat-sangat dalam dari masa diam di dalam Alkitab, di mana Allah tidak lagi berkomunikasi dengan bangsanya, dan kepada masa pembuangan sampai kepada masa di mana bait suci dihancurkan, hingga sampai di mana kelompok Farisi ini mulai membentuk dirinya menjadi seperti dijelaskan tadi pada bagian awal. Mereka membentuk dirinya menjadi orang-orang yang dapat menafsirkan Alkitab. Mereka sebenarnya berasal dari golongan-golongan Hasidim, orang-orang yang menganggap diri mereka suci. Nah, kalau kita melihat lagi ke sini, Yesus membandingkan dengan seorang pemungut cukai, tentunya sesungguhnya tidaklah sangat kontras. Karena apa? Karena tentu orang akan menganggap bahwa orang Farisi ini lebih benar dibandingkan seorang pemungut cukai. Dalam konteks kehidupan Yahudi, pemungut cukai ini memang sangat dibenci karena ia dianggap sebagai seorang yang berkhianat dan juga seorang yang memeras orang lain. Nah, jika kita melihat perbuatan baik apa yang
sedang dipamerkan oleh orang Farisi pada bagian ini, tentu kita melihat ada satu skema yang sangat dalam, yaitu perbuatan dengan sempurna ia taat melakukan hukum Taurat, bahkan ia lebih lagi melakukan dari apa yang dituntutkan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat, dalam hukum Taurat itu dijelaskan bahwa puasa hanya dilakukan 1 kali setahun, yaitu pada hari Yom Kippur, yaitu hari penebusan. Tetapi orang Farisi ini melakukan puasa 2 kali seminggu, itu jauh lebih daripada tuntutan hukum Taurat. Gitu, Kak. Oke, gimana tanggapan Kak Santi? Ini ada tambahan? Iya, masih. Iya. Ya, setuju juga ya tadi dengan yang disampaikan Kak Isto gitu. Jadi memang orang Farisi ini dikatakan bahwa mereka itu penafsir Taurat gitu ya, yang paling dihormati dan bahkan paling akurat gitu pada waktu itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kenapa kok di bagian pasal ini itu sangat menarik gitu, antara ada orang Farisi dan juga pemungut cukai gitu. Yang satu sangat dikagumi gitu, tetapi pemungut cukai ini sendiri kita tahu bahwa ya disebelin gitu ya. Karena ya namanya juga pemungut cukai waktu itu sebenarnya pemungut cukai ini pun juga bukan orang yang sembarangan kalau kita pikir-pikir ya. Mereka ini orang yang bertugas mengumpulkan pajak, mereka juga bukan orang yang sembarangan, harus punya keahlian khusus. Tetapi pemungut cukai ini tuh ya karena karena posisinya ini, karena jabatannya ini, ya dia jadi kurang disukai gitu ya oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi saya pikir di satu sisi kalau misalnya melihat menariknya, aku pikir orang Farisi ini dia menganggap dirinya benar karena itu pikirannya sendiri gitu. Tapi kalau pemungut cukai nanti kita bisa lihat gitu kenapa dia dibenarkan oleh Tuhan gitu ya nanti. Itu aja sih tambahannya. Oke, nah kita akan lihat ya. Sebenarnya tadi udah di-spill sedikit dari Kak Isto, tapi mungkin kita mau coba kaji satu persatu karena cukup banyak perbuatan baik yang dijajarkan atau dibeberkan dari Farisi ini. Nah, menurut Tero, perbuatan baik apa saja yang orang Farisi pamerkan kepada Allah kalau kamu lihat dari ayat 12? Silakan. Ya, sama seperti yang dikatakan Kak Isto tadi, udah dikatakannya, ya udah disampaikannya. Kalau misalkan kita lihat dari ayat 12 itu, bahwa orang Farisi ini memamerkan perbuatan baiknya kalau dia itu berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Jadi dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu, dia udah merasa paling benar, paling baik di hadapan Tuhan, dan orang lain adalah yang paling rendah. Itu sih Kak yang saya lihat dari ayat 12. Iya, jadi kalau dilihat dari ayat 12 ini, kalau mau dicoba dikaji dari doanya, di pertama dia mengucap syukur pastinya ya. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu gitu. Tidak lupa tetap mengucap syukur. Baik di sini. Setelah itu baru mulai, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ini sangat membuat satu perbedaan yang begitu jauh ya. Aku tidak sama seperti dengan orang lain. Katakan yang pertama, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Nah, ini mulai membandingkan dengan kelompok-kelompok yang Kak Isto tadi katakan juga ya, kelompok-kelompok yang mungkin jahat di mata masyarakat sosial gitu ya. Mungkin di mata Tuhan juga jahat, karena orang lalim, kelompok ini kan bukan orang-orang yang baik gitu ya. Baru dikatakan harus masuk ke hal-hal rohani ya, secara sosial tadi dikatakan bukan orang jahat, secara rohani juga dikatakan aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Nah, ini saya pikir juga setuju banget dengan Kak Isto katakan tadi bahwa mereka melakukan Taurat, ritual itu lebih dari apa yang firman Tuhan katakan gitu ya. Misalnya kayak puasa ini sebenarnya kalau di dalam Taurat kitab Bilangan atau Ulangan cukup setahun sekali gitu. Tapi di sini dikatakan aku berpuasa 2 kali seminggu. Bayangkan setahun berapa kali itu dia puasa. Jadi melakukan lebih dari apa yang seharusnya yang difirmankan gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya doa-doa perbuatan baik yang dipamerkan kepada Allah itu cenderung lebih sentralnya lebih ke dia. Tapi sebenarnya kita belum sampai ke situ gitu. Tapi yang saya lihat menarik di sini ada kata aku.
yang diulang-ulang oleh kelompok Farisi ini lebih dari 5 kali, ya, hampir lebih dari 5 kali di dalam doanya gitu. Dan ini merupakan satu hal yang sangat menarik karena doanya balik lagi kepada aku, balik lagi kepada aku gitu. Nah, ada tanggapan juga nih dari Kak Ellen lebih ke karakter sih Kak, karena yang membuat orang membandingkan dan membicarakan sesamanya karena perbedaan karakter. Karena karakter menjadi penentu. Oke. Nah, ada tambahan dari Kak Santi atau kita lanjut? Boleh lanjut aja. Oke. Nah, kalau kita lanjut sekarang ke tadi kita sudah melihat isinya ya secara detail dari doa orang Farisi tersebut. Sekarang menurut Kak Isto, mengapa isi doa orang Farisi membandingkan dirinya dengan orang lain? Sebenarnya apa tujuan dari orang Farisi? Ya, kalau kita melihat konteks kitab ini, pada bagian awal dengan tegas dikatakan bahwa orang Farisi ini berdoa dalam hatinya. Maka tentu tidak ada indikasi untuk memamerkan perbuatannya kepada orang lain. Nah, indikasi yang sebenarnya bahwa ia membandingkan dirinya dengan orang lain agar ia dipandang benar oleh Allah. Ia merasa bahwa dengan apa yang telah ia lakukan, dengan segala perbuatannya taat kepada hukum Taurat, ia merasa bahwa ia pantas untuk menerima pembenaran daripada Allah. Ia ingin memamerkan kepada Allah bahwa Tuhan, saya ini sudah dengan sempurna, sudah dengan taat, bahkan lebih daripada tuntutanmu, saya sudah melakukan apa yang engkau kehendaki. Jadi seolah-olah dia seperti merasa bahwa dirinya sanggup melakukan itu tanpa pertolongan daripada Tuhan. Seolah-olah dia mau mengatakan bahwa saya adalah manusia yang hebat, yang benar di hadapan Tuhan. Kalau saya melihatnya seperti itu sih, Kak. Oke, ada tanggapan dari Sarah? Tanggapan lain? Ya, dari saya tadi kurang jelas sih, maksudnya suara Kak Istonya kurang jelas di saya kekecilan. Tapi saya mau tambahkan dari pertanyaannya Kak Roma itu, kenapa sih isi doa orang Farisi ini membandingkan dirinya dengan orang lain dan apa tujuannya? Jadi karena dia ingin membenarkan diri di hadapan Allah dan merasa bahwa dirinya adalah yang paling baik di antara semua orang. Dan tujuannya hanya untuk menyombongkan diri saja dengan memberitahu Tuhan tentang keunggulan dirinya dan apa yang sudah dia lakukan. Kalau misalkan saya lihat dari awalnya juga itu tentang orang Farisi ini, dia itu memang berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau misalkan ini, dia lebih ke memamerkan apa yang telah dia lakukan. Itu sih dari saya, Kak Rom. Oke. Ada tambahan dari Kak Santi? Ya, saya nambahin dikit ya. Ya, saya pernah baca satu referensi gitu ya tentang orang Farisi dan doa gitu. Ya. Jadi ada orang Farisi yang golongan keras itu ketika dikaitkan dengan doa, mereka itu semacam ini ya, orang yang menetapkan jam-jam doa mereka gitu. Jadi mereka itu bisa berdoa itu berkali-kali gitu dalam sehari. Dan ya ini ya mirisnya doanya itu ditonton gitu ya, dipertontonkan gitu ke banyak orang gitu. Bahkan mereka juga melakukan berdoa itu di tikungan-tikungan jalan semacam itu. Jadi memang untuk doa sendiri mereka sebenarnya ini ya giat ya, tetapi giat dalam cara mereka yang kurang tepat. Benar ya. Makanya pernah sentil juga kan orang yang dikatakan mereka adalah orang yang munafik gitu ya. Setuju banget. Karena memang salah satu ciri oleh orang Yahudi memang mereka menekankan jam doa gitu, ada jam 9 pagi kalau nggak salah, ini menurut ukuran jam Yahudi ada jam 3 sore juga, dan itu setiap hari gitu ya. Dan mungkin bisa jadi saya nggak tahu di jam mana mereka berdoa, itu bisa jam 3 atau bisa yang jam 9 pagi, tetapi mereka sedang menghantarkan doa terkait dirinya kepada Tuhan. Dan kalau bisa dilihat, kalau sekilas kita lihat, wah agung banget sebenarnya doa ini. Mungkin dalam pandangan orang ya memang kelompok Farisi melakukan itu dan itu cukup baik gitu ya. Sama seperti respon dari Abes, ini akun Abes menanggapi, sebenarnya keren juga sih bisa paparkan semua kebaikannya dalam doa kepada Bapa. Berarti jujur benar, memang begitu dia. Iya, terus ditambahin juga dari tanggapannya Nehemia, akibat dari segala pembenaran yang dilakukan maka lahirlah suatu kesombongan rohani yang mematikan. Terus ada tanggapan juga dari Pak Anggiat nih, menurut saya kesalahan orang Farisi itu mirip dengan kasus pemberian persembahan janda miskin.
Orang Farisi itu menghadap Tuhan dengan kebesarannya atau kelebihannya, pemungut cukai dengan kekurangannya. Terus ada tanggapan juga Nehemia, orang Yahudi berdoa 3 kali sehari. Lihat kisah Daniel. Iya, terima kasih udah ditambahin nih untuk tanggapannya gitu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ada banyak kelebihan yang sudah dipamerkan atau dinaikkan oleh orang Farisi ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dan dari situ kita melihat ternyata Kak Isto mengatakan bahwa dia mencoba membenarkan dirinya di hadapan Allah dengan semua kebaikannya. Melihat semua kebaikannya, padahal Allah tidak akan pernah bisa melihat semua kebaikan kita. Karena di hadapan Allah kita adalah orang-orang yang tidak benar gitu ya. Nah, kira-kira menurut Kak Isto dan juga Kak Tera, pelajaran apa nih yang didapat dari 4 ayat yang kita gali hari ini? Mungkin dari Kak Isto dulu. Audionya bisa dulu Kak. Bisa dihidup dulu Kak. Ya, ketika kita menggali ke 4 ayat ini, pelajaran dapat kita ambil pada bagian ini ada pertama bahwa pada bagian ini Yesus hendak menyeruti kehidupan setiap orang yang hidupnya seringkali menganggap dirinya benar, orang yang seringkali merendahkan orang lain karena kembali lagi karena ia sudah menganggap dirinya benar, akhirnya ia merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu rendah di hadapan matanya. Yang kedua, pada bagian ini juga kita dapat belajar bahwa orang Farisi itu adalah orang yang benar-benar taat terhadap hukum Taurat, dan bahkan lebih daripada itu melakukan jauh daripada yang dituntutkan sebagaimana kita sebutkan tadi. Sehingga dampak daripada ini membuat mereka menjadi orang-orang yang sombong secara rohani, dan pada akhirnya kesombongan rohani ini membuat mereka merasa bahwa mereka sudah sempurna, mereka sudah hidup dengan benar, mereka sudah pantas dibenarkan oleh Allah. Tetapi mereka lupa untuk menjadi pribadi yang juga menjadi garam dan terang bagi sesama. Malah dia membandingkan dirinya seolah-olah ia mau memisahkan bahwa saya orang benar tidak mau hidup bersama-sama dengan orang yang berdosa. Pada bagian itu aja sih Kak yang saya lihat. Oke, terima kasih Kak Isto. Dari Tera, silakan. Ya, dari saya sendiri yang dapat saya pelajari dari keempat ayat yang sudah kita bahas itu, bahwa kita itu boleh beranggapan bahwa apa yang kita lakukan itu menurut kita itu paling benar, paling baik di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu punya standar tentang hal kebaikan. Jadi mungkin menurut kita apa yang kita lakukan itu udah paling benar, tapi menurut Tuhan belum tentu itu benar atau baik di hadapannya. Kemudian yang boleh saya pelajari lagi itu bahwa kita boleh membandingkan diri kita dengan orang lain untuk hal positif, kemudian untuk membuat diri kita lebih maju lagi. Bukan malah sebaliknya, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, malah kita merendahkan orang lain dan menganggap diri kita itu yang paling benar dan orang lain yang paling benar. Itu dari aku sih. Iya, thank you untuk Tera dan juga Kak Isto. Setuju sekali ya, jangan sampai kita dicap oleh Tuhan sebagai orang yang orang yang seperti kuburan gitu ya, dilabur dengan putih di atas gitu, tapi isinya itu tengkorak dan lain sebagainya gitu ya. Kelihatan di luar sangat baik, tetapi di dalam akhirnya sangat jorok sekali, sangat kotor sekali. Hanya kelihatan tampak bersih di luar saja gitu, tapi di dalam seperti tulang belulang. Nah, jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu. Nah, ada tanggapan juga dari Pak Lukas. Oh ya, selamat malam Pak Lukas, bisa join. Kalau nggak salah ini perumpamaan oleh Tuhan Yesus, jadi menurut saya bukan semua orang Farisi punya doa yang seperti itu, tapi Yesus mengambil contoh saja. Ya benar sekali Pak, seperti kita tadi bilang di awal ya, nggak secara langsung Yesus langsung bilang ini kepada orang Farisi, karena dia mengatakan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Jadi ini hanya perumpamaan, dan ini perumpamaan, kita bukan sedang belajar tentang orang Farisi, tapi ini perumpamaan tentang orang Farisi gitu. Nah, kita akan lihat bagian kedua dari Lukas 18, setelah kita melihat dari doa orang Farisi, bagaimana dengan doa pemungut cukai. Kita akan lihat dari ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri,
ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, coba kita lihat juga dari pemungut cukai ini ya. Saya akan kembali ke Tera dulu. Mengapa pemungut cukai itu tidak berani menengadah ke langit ketika dia berdoa? Ya, dari ayat yang ke-13 dari teksnya, karena dia tahu itu bahwa dia itu orang berdosa dan tahu bahwa sebenarnya itu dia tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga untuk menengadah ke langit saja ketika berdoa dia tidak berani. Kemudian saya juga baca dari beberapa referensi, kalau sikap berdoa orang Yahudi pada saat itu mereka berlutut, kemudian mengangkat tangan dan menengadah ke langit. Tetapi yang di dalam teks yang ayat ke-13 itu, pemungut cukai tidak melakukan hal demikian. Dia tidak menengadah ke langit. Ya seperti yang saya bilang tadi, ya karena dia sadar akan dosanya di hadapan Tuhan. Jadi pemungut cukai ini menyadari dengan benar bahwa apa yang dilakukannya itu salah gitu. Dan dia, kalau misalkan ada juga beberapa referensi lain, dia itu pada saat itu dia berdiri jauh-jauh atau menjauhkan diri dari posisi yang di ruang kudus itu atau yang maha kudus. Dia mungkin berada di bagian yang terluar sebelum area doa buat orang-orang yang non-Yahudi. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, dia merasa tidak layak untuk menjumpai Allah yang kudus. Ya, ya. Ada tambahan dari teman-teman lain? Silakan. Terkait menengadah ke langit. Ya, dari saya sedikit, benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh kakak, bahwa ia merasa tidak layak, ia tidak berani menengadah ke langit. Bahkan jauh sebelum itu, pada kalimat sebelumnya kita melihat bahwa ia berdiri jauh-jauh. Ya. Nah, dalam doa orang Yahudi kan biasa mereka masuk ke dalam altar doa itu dan berdoa. Tetapi orang pemungut cukai ini, dia berdiri jauh-jauh, artinya berada di luar altar itu. Dia merasa bahwa ia tidak layak, jangankan untuk menengadah ke langit, untuk berdiri di hadapan Tuhan pada altar doa, saya dia tidak berani apalagi sampai menengadah ke langit. Kenapa? Ia merasa bahwa ia tidak layak, karena hatinya menyadari bahwa ia penuh dengan dosa. Dan yang kedua, dia tentunya dia merasa takut akan Tuhan. Orang yang merasa takut akan Tuhan tidak akan berani. Ya. Orang yang merasa takut akan Tuhan tidak akan berani untuk menganggap dirinya layak datang ke hadirat Tuhan. Kecuali jika Tuhan melayakkan dia. Dan yang kedua, memungut cukai itu memukul dirinya. Bisa lanjut ke Kak Isto. Saya coba melanjut menanggapi ya. Ya memang pada bagian ini kita tidak melihat ya alasan yang jelas. Tetapi jika kita perhatikan pada ayat 13 dikatakan bahwa kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi orang pemungut cukai ini memukul karena baik tadi ia merasa dirinya berdosa. Dan secara psikologis ketika seseorang menyakiti dirinya sendiri, ia sedang berada di dalam suatu kecemasan, sedang berada dalam satu tekanan kehidupan, ia merasa benar-benar mengalami beban yang berat, penderitaan yang begitu amat berat. Ia benar-benar berada dalam kondisi depresi yang sangat luar biasa, sangat tertekan, sehingga ia melukai dirinya atau memukul dirinya sendiri. Inilah yang dialami oleh pemungut cukai ini, karena ia merasa benar-benar tertekan dengan dosa-dosa yang setelah ia lakukan. Dia benar-benar merasa bahwa ia membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan bantuan dari orang lain, dari pihak lain, itu dari Tuhan. Dan jika kita melihat pada bagian ini juga, memang apa dia memukul dirinya sendiri, dari segi kedokteran, jika saya baca di referensi bahwa orang yang memukul dirinya sendiri itu seseorang yang benar-benar mengalami depresi yang sangat amat tinggi, benar-benar mengalami tekanan batin yang sangat amat tinggi, sehingga orang itu perlu ditolong, perlu untuk dibantu. Nah, jadi dia memukul dirinya karena ya itu tadi, secara psikologis sebagai manusia ia merasa benar-benar berada dalam tekanan yang sangat luar biasa karena dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ya, setuju. Dan ternyata Kak Santi, Kak Isto, dan Tera banyak sekali tanggapan malam ini. Kita mau bacakan, coba lihat satu-satu. Lumayan seru ya, dari banyak tanggapan dari Sobat Sabda.
Pak Lukas mengatakan demikian juga pemungut cukai, belum tentu semua pemungut cukai doanya seperti itu. Ya benar sekali Pak. Mungkin tadi kalau Pak Lukas ikut dari awal kita sudah bahas konteks ya, ini adalah perumpamaan dan yang Tuhan angkat adalah pemungut cukai dan juga orang Farisi. Yang penting pesan dari Tuhan Yesus, ya sekali lagi benar, kita sedang membahas perumpamaan dan Yesus sedang ngambilin satu poin di sana yaitu tentang doa yang dibenarkan. Nanti kita belum sampai ke bagian itu, nanti kita akan lihat. Pak Sony menanggapi, setuju Pak Lukas, karena ada salah satu ayat di mana Simon perempuan Farisi membasuh Yesus dengan rambutnya. Ya, tadi juga di awal kita sudah sempat membahas, Pak. Nggak semua orang Farisi. Mungkin kita langsung melabel orang Farisi udah pasti berlaku jahat atau melaku kehidupan rohaninya yang sok-sokan gitu. Nggak semua. Beberapa kali Yesus juga menjelaskan ada orang Farisi juga yang pastinya juga melakukan sesuai dengan apa yang mereka ajarkan gitu. Nah, pertanyaan satu dari Nehemia, bagaimana langkah yang harus diambil ketika ada intimidasi dari si jahat bahwa kita ini adalah seorang pendosa? Langkah praktis apa untuk keluar dari intimidasi itu? Mungkin ada teman-teman yang mau membantu menjawab Nehemia, silakan. Keluar dari intimidasi si jahat yang selalu bilang kamu itu pendosa, kamu itu pendosa. Itu kira-kira gimana teman-teman? Ada tips? Ya, kalau menurut aku ya, ketika ada intimidasi dari si jahat bahwa kita itu adalah seorang pendosa, ya kita kembali lagi memohon kepada Tuhan gitu ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menebus hidup kita gitu. Tuhan sudah menyelamatkan kita dan Tuhan tuh memberi kita kuasa bahwa kita pun bisa gitu ya untuk tidak hidup lagi di dalam dosa gitu dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Jadi saya pikir iman perlu ya untuk bisa mengalahkan intimidasi yang datang di dalam hidup kita gitu. Apalagi ketika kita berdoa ya, seringkali banyak pikiran, jalan-jalan gitu ya. Apalagi intimidasi itu pasti akan sangat-sangat mengganggu kita. Jadi ya lawan dengan iman dan kita percaya bahwa Tuhan sudah menebus kita gitu. Itu dari aku sih. Iya. Iya, mungkin bisa dua ekstrim itu. Ada yang merasa intimidasi dari si jahat, selalu aku berdosa. Dan ada juga intimidasi, kamu nggak berdosa, kamu sudah dibenarkan. Dan itu yang membuat orang kadang juga jadi bablas gitu ya. Bablas melakukan kejahatan demi kejahatan, kan merasa aku kan sudah benar. Nanti juga Tuhan ampuni gitu. Mungkin kedua ekstrim ini juga perlu diperhatikan sama-sama. Ada tanggapan juga dari Pak Lukas, berdiri jauh-jauh karena masyarakat mengucapkan dan tidak menerima dia. Bisa jadi, tapi kita nggak mungkin sedetail itu melihatnya. Pertanyaan yang kedua dari Kak Fandi, bagaimana caranya mendeteksi diri kita memang benar di hadapan Allah atau sedang merasa diri benar? Apa parameternya jika kita sedang merasa benar, tapi tidak benar di hadapan Tuhan? Ada tanggapan dari Kak Istotera atau Kak Santi? Coba menjawab parameternya. Kita merasa sebenarnya benar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mungkin belum tentu benar di hadapan Tuhan gitu. Itu gimana tuh? Silakan. Mungkin? Ya, jika kita melihat konteks ayat ini, kita melihat dengan jelas parameternya adalah sikap hati. Ya. Jadi kita seringkali menganggap diri benar. Tapi Tuhan menganggap kita tidak benar karena Tuhan melihat hati kita. Apapun yang kita lakukan, baik dalam doa, dalam sikap tindakan kita, yang Tuhan lihat adalah hati kita, motivasi kita. Dan saya itu saja sih. Oke, lagi ya, kembali kepada hati. Ada rajut apik, pemungut cukai merasa berdosa dan tidak layak, tapi tetap berdoa pada Tuhan. Berarti dia tahu dia butuh Tuhan, sangat. Anggiat, dari Pak Anggiat, adakah pemungut cukai yang seperti itu? Kalau kita lihat, salah satu pemungut cukai yang akhirnya menjadi murid Yesus adalah Matius. Jadi pasti ada Pak. Oke, tanggapan Nehemia. Pemungut cukai sadar diri bahwa dia adalah manusia yang butuh pengampunan dan menyesali perbuatan dosanya. Ada pertanyaan juga dari Pak Abesa. Yang menarik adalah bagaimana pemungut cukai ini bisa merasa berdosa di hadapan Allah ya. Ini yang berkesan bagi aku. Terus dilanjutkan oleh Pak Lukas, tipe lawan dengan kuasa Roh Kudus. Ya, ini mungkin tadi bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Nehemia. Dan satu lagi tanggapan dari Anju, kalau saya langkah praktisnya adalah tetap tertuju pada Tuhan, karena memang kita orang berdosa sehingga perlu pengampunan. Intinya fokus kepada dorongan hati dan memohon kepada Tuhan. Ada yang sudah sampai praktis nih, tapi kita coba lihat ya, belum sampai kepada belas kasih Tuhan yang dimana dia sedang berdoa kepada Tuhan. Nih, saya kembali ke Tera.
Mengapa pemungut cukai ini minta belas kasihan kepada Tuhan? Di ayat 13. Setelah dia menegara ke langit, dia memukul-mukul diri, sekarang dia minta belas kasihan Tuhan. Ya, Kak Robert, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita seperti yang telah kita bahas tadi dari ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang ke-13 juga, bahwa dia mengerti akan keadaannya dan dia sadar akan dosa dia. Dia menyadari bahwa dia orang yang sangat-sangat tidak layak di hadapan Tuhan, dan dia itu di hadapan Tuhan itu semua kekacauan, keberdosaan yang dia lakukan, Tuhan itu mengetahuinya. Jadi sehingga dia meminta belas kasihan Tuhan, dan bahkan tidak ada dalil atau kata yang diucapkannya itu untuk membenarkan atau membela dirinya sendiri. Tidak ada alasan yang dia kemukakan untuk mendapatkan kemurahan Allah. Jadi hanya sebuah permohonan yang tulus, permohonan yang lahir dari ketidaklayakan yang dia rasakan di hadapan Allah. Oke, jadi benar-benar permohonan yang tulus untuk meminta belas kasih dan kemurahan Allah supaya dia bisa dilayakkan dari keberdosaannya gitu ya. Nah, dan menurut teman-teman dari Kak Isto, menurut Yesus di dalam ayat ini, siapa yang di antara kedua ini yang dibenarkan Allah dan mengapa? Ya, menarik sekali Kak. Tentu hal yang sangat-sangat klimaks yang sangat-sangat membuat kita tersengang ya, dan sikap hidup seorang yang sungguh suci, sungguh saleh. Ujung-ujungnya kita melihat bahwa pada bagian ini orang Farisi itu tidak dibenarkan, dan yang dibenarkan oleh Yesus dalam bagian ini adalah pemungut cukai itu. Mengapa demikian? Jika kita melihat sikap doa orang dalam doanya orang Farisi itu, ia yang pertama, ia menyombongkan dirinya, ia merasa bahwa ia benar di hadapan Tuhan. Ia tidak memerlukan Tuhan seolah-olah demikian. Ia merasa bahwa ia tidak membutuhkan belas kasihan Tuhan. Padahal kita setiap manusia, siapapun itu membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena kita harus menyadari identitas kita sebagai manusia-manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu telah berada dalam kehidupan kita. Kita kenal dengan dosa warisan. Dan pemungut cukai ini sama sekali tidak menganggap dirinya berdosa. Malah ia dalam doanya mengatakan sebagaimana tadi Roma katakan 5 kali diulang, aku, dan aku. Orang Farisi ini menyombongkan dirinya, seolah dia menekankan bahwa saya tidak membutuhkan Tuhan. Bahwa saya tidak membutuhkan belas kasihan Tuhan. Sedangkan seorang pemungut cukai ini, ia dipandang benar oleh Tuhan karena imannya kepada Allah, bahwa ia mengimani bahwa hanya Allah yang sanggup membebaskan dia dari dosa-dosanya, bahwa hanya Allah yang sanggup memberikan dia belas kasihan. Sehingga dia mengatakan dalam doanya, ya Tuhan, dan pada pasal 13, Tuhan kasihanilah, ya Allah kasihanilah aku. Ini hampir sama seperti doa pemazmur. Setiap kali pemazmur berkata, ya Allahku kasihanilah aku. Itu sikap hati yang benar-benar membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Jadi pada bagian ini Tuhan melihat hati yang remuk, yang benar-benar hancur karena intimidasi dosa yang telah dirasakan oleh pemungut cukai ini. Dan dia dengan kesadaran penuh ia mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Sehingga ia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Sehingga dia dibenarkan karena ia dalam doanya tidak meninggikan diri, tetapi ia membuka seluruh kesalahannya dengan menyatakan bahwa ia adalah manusia yang berdosa. Oke. Ada tanggapan dari Kak Santi? Luar biasa jelas sekali. Iya sih, setuju ya dengan yang disampaikan Kak Isto gitu. Pemungut cukai ini dia mau membuka diri di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan karena ia berdosa, dan saya pikir Tuhan sangat-sangat melihat hatinya ini, dan doa dari hati yang tulus dan sikap yang benar ini yang bisa menjadi teladan juga ya buat kita gitu. Oke, jadi dia dibenarkan karena kebenaran yang dia coba minta kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang sudah apa yang dia capai gitu, tapi sesuatu yang dia terima. Makanya dia menerima pembenaran dari Allah, karena kebenaran itu sifatnya ya sifat mutlak Allah yang diberikan kepada manusia, bukan karena apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, apa pentingnya nih dari doa yang dibenarkan oleh Allah menurut Tera?
Ya, karena yang pertama kita harus tahu bahwa doa itu merupakan sarana untuk kita berelasi atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dan sangat penting doa yang dibenarkan Allah karena kita itu tidak bisa mencapai kesempurnaan atau kita tidak dapat dibenarkan tanpa kasih karunia Allah. Mau sehebat atau sebanyak apapun yang kita lakukan itu tidak akan membuat kita benar di hadapan Tuhan. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemungut cukai, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia memiliki sikap hati yang benar dan motivasi yang benar. Dia mengakui dosanya dan sadar akan dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga ketika dia pulang, dia menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oke, ya itu menutup juga ya ayat 14 dikatakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Wah, ini sebuah plot twist yang sangat tidak kita sangka-sangka. Dua golongan yang Tuhan coba kasih gitu ya dari Farisi. Mungkin kalau secara alurnya bisa langsung ketebak yang benar udah pasti orang Farisi gitu. Tapi plot twist-nya Tuhan bilang yang dibenarkan malahan bukan. Gitu. Ini sebuah plot twist yang dimana ternyata ketetapan Allah itu sungguh-sungguh keren ya kalau kita lihat ya, karena lagi-lagi bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan itu untuk kita. Nah, pelajaran apa dan aplikasi apa yang akan teman-teman lakukan dari penggalian perumpamaan malam hari ini? Mungkin dari Kak Isto, habis itu dilanjut Kak Tera. Pelajaran dan aplikasi atau mungkin langkah praktis. Oke. Terima kasih Kak. Pelajaran penting pada bagian ini yang kita dapat ambil bahwa pada pasal ini dengan ayat pembuka dikatakan bahwa Yesus menegur orang yang menganggap dirinya benar dan seringkali merendahkan orang lain. Jadi sebagai orang percaya, penting sikap hati yang demikian tidaklah harus kita miliki. Kita harus buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Kita tidak boleh menganggap diri kita benar, tidak boleh bermegah terhadap apa yang telah kita lakukan. Lakukan saja perbuatan baik, lakukan saja semuanya itu, tetapi ingat harus bersandarkan pada iman kepada Yesus Kristus. Jangan sekali-sekali kita merendahkan orang lain karena kita memiliki pemahaman yang lebih tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi atau kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain dalam kehidupan kita secara praktis demikian. Tapi aplikasi yang dapat kita tarik pada bagian ini yang pertama bahwa melalui perumpamaan ini kita diajarkan untuk memiliki sikap yang rendah hati. Yang pertama. Yang kedua, sikap yang jujur di hadapan Tuhan yang mau menyatakan bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Itu saja sih dari saya. Dari Kak Tera? Dari Kak Tera? Ya, dari saya sendiri itu pelajaran dan aplikasi yang dapat saya dapatkan dari penggalian perumpamaan pada malam hari ini yaitu bagaimana sikap kita ketika kita menghadap Tuhan itu harus penuh dengan kerendahan hati. Bagaimana kita harus menjaga hati kita tetap rendah di hadapan Tuhan dan harus mengakui bahwa kita ini adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga kita juga perlu belas kasihan daripada Tuhan. Kita harus tahu bahwa semua yang kita miliki itu bukanlah karena usaha kita, melainkan pemberian dari Allah. Dan aplikasi yang boleh saya bagikan pada malam hari ini yaitu kita harus tetap memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan dan jangan pernah menganggap diri paling benar dan orang lain itu paling rendah. Di mata Tuhan kita itu semua sama. Kita adalah orang-orang berdosa. Amin. Oke. Nah, tapi sebelum lebih jauh ada ternyata tanggapan lagi dari teman-teman sahabat Sabda nih. Ada satu pertanyaan dari Nikos. Apakah kita perlu menegurkan atau teman kita yang bersikap seperti orang Farisi yang meninggikan dirinya ini? Gimana menurut teman-teman? Saya pikir salah satu tindakan kasih juga harus ya. Iya, salah satu tindakan kasih memang harus nyata dengan teguran. Memang kita perlu menegur, Kak. Jika kita melihat teman atau saudara kita yang memiliki sikap meninggikan diri, kita harus menegur. Tetapi kembali kepada ajaran Alkitab, kita harus menegur dengan cara-cara yang ramah. Tidak perlu menegur di tengah orang banyak, tapi kita menegur ya empat mata saja supaya orang tersebut tidak menanggung malu. Saran dari saya seperti itu sih. Oke. Coba saya rangkum, ada satu pertanyaan dari Pak Anggiat. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat setuju apa nggak setuju. Dari Pak Anggiat, ayat ini tidak ada kaitannya dengan dosa. Orang Farisi itu bukan berdosa atau gara-gara doanya jadi berdosa. Ayat ini hanya memberi contoh perilaku yang benar, tidak ada kaitan dengan dosa.
Padahal dari tadi semua mengaitkannya dengan ketidakbenaran itu sama dengan dosa, sama seperti yang Paulus bilang kepada jemaat di Roma gitu. Menurut teman-teman bagaimana mu? Dari apa yang coba Pak Anggiat paparkan. Silakan. Dari Kak Santi. Ya, saya pikir perumpamaan ini tuh memberikan kita dua sisi gitu ya, mengenai sikap hati dari orang yang berdoa gitu ya, dari orang Farisi dan juga pemungut cukai gitu. Dan saya pikir juga perumpamaan ini tuh sebenarnya Tuhan tuh ingin menekankan gitu bahwa katakanlah hidup keagamaan kita harusnya keluar dari hati kita gitu ya, bukan karena kita itu pamer atau mau ditonton oleh orang banyak. Itu sih menurut aku. Jadi ada dua sisi yang sebenarnya diungkapkan di sini. Iya, benar sekali ya. Yang pasti konteksnya yang pertama itu tentang doa gitu ya. Doa seperti apa yang benar di hadapan Allah, dan Yesus coba sampaikan doa yang dibenarkan itu doa yang sampai dengan kerendahan hati, yang sekali lagi mengakui siapa dia, makanya minta belas kasihan Tuhan. Dan ini pasti berkaitan dengan keberdosaan manusia gitu, karena tidak ada satupun yang layak di hadapan Allah, tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah. Kita dibenarkan bukan karena keperbuatan baik atau kebaikan kita, tapi lagi-lagi karena anugerah kasih dari Allah sendiri gitu ya. Oke, ada tanggapan juga dari Nehemia. Hidup karena belas kasihan Allah, tapi seringkali manusia lupa diri, bahkan pura-pura lupa, miris. Iya, setuju sekali ya. Setuju. Kayaknya saya juga pernah terjebak di sini. Oke. Ada tanggapan juga dari Nehemia. Pelajaran yang saya dapat, belajar bahwa ketika berdoa diperlukan sikap hati yang benar. Versinya Tuhan dan keterbukaan, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin. Haleluya. Setuju ya Tera ya? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saya dong dari Pak Sony, mending bikin di Zoomin, jadi diskusinya enak, bisa dua arah. Hehehe, seru nih. Aduh, thank you Pak untuk usulannya. Tapi ini sebenarnya kita buka supaya kalau Zoom sebenarnya kan cukup terbatas dengan orang-orang yang di-invite gitu. Tapi kalau dari live IG itu bisa lebih menjangkau lebih banyak lagi anak-anak muda khususnya ya. Jadi terima kasih untuk usulannya. Ini juga bisa nanti kita pikirkan. Terima kasih banyak. Oke, mungkin sebelum kita menutup karena waktunya terus berjalan, sudah lewat sekali gitu. Nanti Kak Santi akan memberikan kesimpulan. Tapi malam hari ini satu diskusi yang sangat mendalam sekali. Sebenarnya kan kelompok Farisi dan juga kelompok pemungut cukai ini dua kelompok yang dikenal baik di masyarakat, dikenal cukup baik di masyarakat Yahudi ya. Satunya yang baik, satunya yang versinya yang apa ya, buruk gitu ya. Tapi dari sini kita bisa melihat di hadapan Tuhan itu semuanya dipukul rata gitu. Semua itu manusia berdosa. Jadi ketika kita berdoa ke hadapan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, yang pertama kita harus mengevaluasi diri. Saya pikir ini adalah pola doa yang benar kayak gitu ya. Kalau ini berkaitan dengan doa ya, jangan langsung melihat aku terus selalu meminta bagaimana Tuhan dengan aku. Tapi pertama-tama kita harus datang dengan ucapan syukur dan juga mengakui keberadaan kita sebagai orang berdosa. Setelah itu baru minta pengampunan daripada Tuhan. Dan ini menolong kita untuk terus mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Kita bukan seseorang yang seorang yang layak karena kebaikan kita, tapi kita seorang layak karena kemurahan dan kasih atau belas kasihan Tuhan sendiri gitu. Saya pikir semua tanggapan atau penggalian bahkan dari Kak Isto dan juga Kak Tera sudah menolong kita untuk melihat bagaimana sebenarnya status kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang pilihannya di mana posisi kita, teman. Apakah kita ada di pihak atau sedang berlaku seperti orang Farisi dari perumpamaan ini ya, atau seperti pemungut cukai? Itu tergantung di teman-teman sendiri, bisa mengevaluasi atau bisa mengintrospeksi dari penggalian kita malam ini. Silakan Kak Sat. Ya, dari yang kita gali pada malam hari ini ya, kita perlu ya dan penting gitu untuk menyadari siapa kita di hadapan Tuhan gitu. Karena dengan kesadaran ini kita akan bisa mengakui siapa Tuhan kita, siapa diri kita, dan kita adalah orang yang butuh belas kasih Tuhan dan juga butuh kerendahan hati ketika kita menghadap Dia gitu. Ya, dari yang kita bahas hari ini kita juga bisa belajar atau ambil kesimpulan juga bahwa apa yang kita lakukan, baik itu berdoa maupun kita melakukan hidup keagamaan kita, itu baiknya untuk memuaskan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan ya, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri atau supaya kita dilihat oleh orang gitu. Itu, dan juga kiranya Tuhan juga menjauhkan kita dari hal-hal yang membuat kita menjadi tinggi hati,
merasa benar sendiri menurut versi kita, dan kiranya Tuhan juga terus membimbing hati kita supaya kita bisa terus dipelihara dan juga kita bisa memiliki kerendahan hati ya, memiliki rendah hati versinya Tuhan ya. Versinya Tuhan. Karena kalau versinya Tuhan itu pasti juga akan jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Amin. Oke. Tanggapan masih banyak Kak Santi. Aduh, kelihatannya seru banget malam hari ini ya. Saya akan bacakan sebelum kita tutup dari Kak Anju. Kalau saya sendiri belajar tentang introspeksi diri dan belajar tentang merendahkan hati. Dan di dalam doa harusnya yang ditinggikan nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus, bukan memamerkan perbuatan kita. Dan dilanjutkan tanggapan Kak Ellen, dosa adalah tindakan melanggar perintah dan norma serta aturan Allah, di mana manusia dianggap melanggar rencana Tuhan. Ya, ini Kak Ellen coba memaparkan pengertian dosa. Dari Pak Sony, kalau menurut saya saat kita merasa teman atau orang yang kita kenal seperti orang Farisi, berarti sebenarnya kita yang bersikap seperti orang Farisi. Kita sudah menganggap diri kita lebih baik. Ya, bisa jadi tapi tidak selalu ya. Ini cuma kita dan Tuhan yang tahu ya, karena lagi-lagi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Tanggapan dari Kak Ellen, jadi secara tidak langsung dari cerita ini tadi memang mengandung butir-butir dosa. Ini mencoba mau menjelaskan ke Pak Anggi juga ya. Dan ada tanggapan terakhir. Saya pikir ini harus terakhir nih. Pak Sony, jadi bukan kapasitas kita untuk menghakimi orang yang terlihat seperti orang Farisi, karena Yesus pun berkenan dengan ketaatan orang Farisi. Oke. Ya, terima kasih teman-teman sekali lagi Kak Isto, Kak Tera, Kak Santi, dan seluruh sahabat Sabda yang sudah bergabung, yang pertama kali ikut Instagram Live IOPA ataupun yang sudah rutin ikut setiap hari Senin. Terima kasih kembali untuk seluruh teman-teman, sampai ketemu kita minggu depan, dan sekarang kita akan tutup di dalam doa. Saya minta Kak Isto menutup dalam doa. Ya, mari kita bersama-sama, kita satu hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Allah atas kasih setiamu yang boleh dari awal hingga pada akhir menyertai kami di dalam menggali sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya hati kami boleh terisi dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki hati yang tulus, hati yang mau mengakui kesalahan, agar menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan-Mu. Ya Bapa, dimuliakanlah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Sabda, memberkati IOPA, agar kedepannya semakin banyak lagi anak-anak muda, semakin banyak orang Kristen yang turut bergabung untuk bersama-sama menggali sabda kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberkati setiap responden yang boleh memberikan masukan, memberikan pertanyaan dalam kami menggali sabda kebenaran firman-Mu pada saat ini. Ya Bapa, tibalah saatnya kami akan berpisah, kiranya Engkau boleh memberkati kehidupan kami setiap pribadi lepas pribadi, berikan kami dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih. Dan kami mengingatkan hari Senin depan kita akan ketemu lagi di jam yang sama, yaitu jam 19.30 setengah 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesainya, dan masih membahas perumpamaan. Ya, minggu depan kita akan melihat Lukas 12 ayat 16 sampai 21, perumpamaan orang kaya yang bodoh. Apalagi nih yang mau Yesus ajarkan dari perumpamaan orang kaya yang bodoh ini? Nantikan, siapkan penggalian teman-teman. Kalau ingin menjadi guest seperti Kak Isto, Kak Tera, silakan DM ke Instagram @ayo.pa. Nanti kita bisa akan undang, kita akan follow up teman-teman, dan pastinya kita akan belajar banyak hal dari ayat demi ayat atau pasal demi pasal yang akan kita gali bersama-sama.